Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan dijamu oleh tim promosi Venezia pada pekan ke-14 Serie A pada Minggu 28 November 2021. Pertandingan di Stadio Pierluigi Penzo ini dijadwalkan kick-off pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Inter saat ini berada dalam form yang impresif. Itu menyusul dua kemenangan kandang yang fantastis, yakni atas Napoli pekan lalu dan Shakhtar Donetsk di Liga Champions tengah pekan kemarin. Inter menekuk Napoli 3-2 lewat gol-gol Hakan Çalhanoğlu melalui penalti, Ivan Perisic, serta Lautaro Martinez dan memutus start tak terkalahkan Partenopei di Serie A. Setelah itu Inter memukul Shakhtar 2-0 melalui sepasang gol Edin Dzeko dan memastikan diri lolos ke fase knockout Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2021-2022. Di atas kertas Inter lebih diunggulkan, namun pasukan Simone Inzaghi tak boleh memandang Venezia sebelah mata. Tim besutan Paolo Zanetti itu tercatat selalu menang dalam dua laga terakhirnya di Serie A. Mereka menang 3-2 atas AS Romanya Jose Mourinho lewat gol-gol Mattia Caldara, Mattia Aramu melalui penalti, dan David Okereke pada pekan ke-12. Setelah itu, gol tunggal David Okereke memberi mereka kemenangan 1-0 atas tuan rumah Bologna di pekan ke-13. Inter harus waspada. Jika lengah, mereka bisa saja bernasib seperti Roma. Nicolo Barella, Ivan Perisic, dan Matteo Darmian semuanya bisa diistirahatkan oleh Simone Inzaghi untuk pertandingan Inter melawan Venezia. La Gazzetta dello Sport melaporkan Simone Inzaghi dapat menggunakan pertandingan melawan Venezia untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci yang telah bekerja ekstra keras dalam pertandingan melawan Napoli dan Shakhtar Donetsk selama 5 atau 6 hari terakhir. Denzel Dumfries dan Federico Di Marco diharapkan menjadi starter sehingga Ivan Perisic dan Matteo Darmian bisa beristirahat. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan Nicolo Barella yang jelas membutuhkan waktu untuk istirahat. Untuk lini serang ada kemungkinan Lautaro Martinez juga akan diistirahatkan dan digantikan Joaquin Correa. Sementara itu Arturo Vidal yang terkena demam dan Alexander Kolarov yang mengalami cedera dipastikan tidak akan diikut sertakan dalam lawatan Inter ke kandang Venezia. Alexis Sanchez yang kondisinya mulai membaik bisa memulai dari bangku cadangan. Mantan bek Inter Michele Serena menilai bahwa Venezia akan menderita menahan gempuran Inter Milan jika tim asuhan Simone Inzaghi itu tampil seperti saat melawan Shakhtar Donetsk di ajang Liga Champions. Nerazzurri akan bertandang ke Stadio Pierluigi Penzo untuk menghadapi Venezia pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Saat diwawancarai oleh surat kabar yang berbasis di Veneto, Corriere del Veneto, Michele Serena membahas seputar pertandingan antara kedua klub kesayangannya tersebut. Siapapun yang mengenal saya pasti tahu betapa saya mencintai Venezia dan seberapa banyak yang saya coba berikan dan saya terima dari warna orange dan hijau ini. Saya mendukung Inter tetapi saya tidak pernah kehilangan cinta saya untuk tim dari kota saya, ujar Serena. Jika Inter bermain seperti yang mereka lakukan saat melawan Shakhtar, maka Venezia akan menderita selama pertandingan. Kita berbicara tentang tim juara Italia, yang menurut saya bermain lebih baik pada saat ini daripada musim lalu. Lolosnya ke babak 16 besar memastikan Inter mendapatkan gelontoran dana tambahan dari kampanye Liga Champions. Menurut Gazzetta dello Sport, bursa Januari, klub berjuluk Nerazzurri akan kembali aktif.
Namun semuanya akan tetap terkait dengan siapa yang dilepas. Kemungkinannya saat ini ada 2 nama terdepan yang akan dilepas Inter. 2 pemain yang sama-sama minta untuk dijual. Mereka adalah Matias Vecino dan Alexis Sanchez. Jika benar terjadi, maka Inter berniat untuk meminjam Nathan Nandes dan Luka Jovic sebagai pengganti dari kedua pemain tersebut. Nandes merasa memiliki janji yang tak ditepati oleh Cagliari dan agennya konfirmasi ia akan tinggalkan Sardinia pada Januari. Sementara Jovic sejak tiba di Real Madrid hingga saat ini masih belum mendapatkan waktu bermain yang cukup. Seperti yang kami laporkan dalam beberapa hari terakhir, Inter mengikuti Davide Fratesi, gelandang muda Sassuolo dan salah satu talenta terbaik Italia yang sedang naik daun. Menurut apa yang dilaporkan Alfredo Pedula dalam kolom Gazzetta.it, kesepakatan itu bisa dicapai pada musim semi. Tidak ada keraguan tentang Fratesi, dia adalah pemain kelahiran 1999 yang sedang naik daun. Gelandang modern dan dengan kemampuan mencetak gol, dia memiliki ruang untuk berkembang dan mereka yang menghargai dia, Inter memimpin, harus memiliki kesabaran dan menunggu setidaknya hingga musim semi berikutnya. Inter terus bekerja memperkuat tim seperti yang BP Marotta katakan. Setelah Lautaro Martinez dan Nicolo Barella, sekarang manajemen tengah mengupayakan kesepakatan baru untuk Marcelo Brozovic dan Federico Di Marco. Laporan dari jurnalis Calcio Mercato yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan manajemen Inter, Pasquale Guaro, mengonfirmasi bahwa telah ada kesepakatan antara Inter dan perwakilan Di Marco. Yaitu berarti BP Rizzo setuju untuk memperpanjang kerjasama mereka hingga 2026. Federico Di Marco sendiri merupakan pemain akademi klub. Hanya pengumuman resmi yang belum dilakukan. Wakil Direktur Olahraga Inter Dario Bacin telah berada di Argentina untuk memantau secara langsung performa striker River Plate Julian Alvarez. Seperti yang telah dilaporkan oleh Igirnale bahwa tangan kanan Direktur Piero Ausilio itu hadir di stadion untuk menonton secara dekat aksi Julian Alvarez dalam laga lanjutan divisi utama Argentina antara River Plate melawan Racing Avellaneda kemarin pada 26 November 2021. Alvarez sukses mencetak 1 gol dalam pertandingan yang dimenangkan oleh River Plate dengan skor 4-0 tersebut. Selama pemantauan, Bacin telah memusatkan fokusnya pada striker muda tersebut yang telah berulang kali dihubung-hubungkan dengan klub asuhan Simone Inzaghi. Nerazzurri memang disebut telah tertarik pada servisnya. Inter bahkan telah menyiapkan tawaran resmi untuk merekrut sang pemain yang telah berhasil mencetak 17 gol hanya dalam 18 pertandingan musim ini di ajang Superliga Argentina. Inter mungkin bakal bergerak cepat karena banyak tim elit Eropa lainnya juga sangat tertarik untuk merekrutnya pada jendela transfer Januari ini.